Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih, amma ba'd. Saudaraku, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah telah memberikan banyak nasihat melalui kitabnya. Rasulullah juga memberikan nasihat-nasihat yang banyak di dalam sunnahnya. Kita hidup di dunia ini supaya diniati untuk kepentingan akhirat. Kenapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ya bena Adam, tafarrog li'ibadati amla sodroka gina wa asudda faqra wa illam taf'al malaktu sodroka syuglan walam asudda faqra." Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, sempat-sempatkanlah untuk beribadah kepadaku. Aku berjanji hatimu akan aku penuhi dengan kekayaan dan kefakiranmu akan aku tutup. Jika kalian tidak mau melaksanakan, maka hatimu akan aku penuhi dengan kesibukan dan kefakiranmu tidak aku tutup." Para saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kita sebagai orang iman diingatkan oleh Allah supaya di dalam kehidupan ini menomorsatukan akhirat, menomorsatukan ibadah. Sedangkan dunia, bahasa para sesepuh adalah samben. Ibadah bisa disambi dengan bekerja sebagai petani, ibadah bisa disambi menjadi pegawai negeri dan yang lain-lain. Karena jelas Allah perintah sempat-sempatkan ibadah. Sholat 5 waktu disempat-sempatkan. Syukur-syukur bisa berjamaah di 5 waktu itu. Di waktu pagi sempat-sempatkan sholat duha. Di waktu malam sempat-sempatkan bangun. Dan ibadah-ibadah yang lain disempat-sempatkan. Karena Allah berjanji hatimu akan aku penuhi dengan kekayaan. Dan kebutuhanmu, kekuranganmu aku tutup. Artinya orang yang bisa melaksanakan perintahnya Allah ini hidupnya akan bahagia, tidak, dalam bahasa orang Jawa itu tidak ongso-ongso, tidak gerangsang. Tapi bila kita hidup tidak menyempatkan ibadah, maka hati orang itu akan diberi kesibukan yang luar biasa dan kebutuhannya nggak ditutup. Kurang, dan kurang. Nabi juga bersabda, "Man kanatid dunya hammah farraqallahu alaihi amroh wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah wa man kanatil akhirati niyatah jama'allahu lahu amroh wa ja'ala ginahu fi qalbih wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang cita-citanya hanya mencari dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya. Urusannya tambah murat-marit. Dan
kefakirannya selalu nampak di depan matanya. Dan dunia datang kepadanya tidak bisa melebihi apa yang sudah Allah takdirkan kepadanya. Artinya para saudara jamaah, kalau ada orang itu menomorsatukan dunia, ibadah nomor sekian, sholatnya sering kelindran, ngajinya sering kelindran, ibadah sunnahnya sering nggak dilaksanakan, cari dunia terus, maka urusan dunianya, urusan dia di dunia ini Allah mencerai berikan, tambah kacau, hidupnya itu tidak fokus. Kemudian di matanya selalu hidup itu kurang dan kurang. Dan dengan kerja keras yang dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu, ternyata dia tidak akan bisa melampaui jatah rizki yang telah Allah berikan, yang telah Allah qadarkan untuknya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang hidup ini niatnya untuk akhirat, maka Allah akan mengumpulkan seluruh perkaranya untuknya. Artinya kebalikannya yang tadi, hidupnya tidak murad-marid. Dan waja'ala ginahu fi qalbi, hatinya selalu diberi kekayaan oleh Allah. Perasaan hidup itu kaya. Dan dunia datang kepadanya dalam keadaan rohimah. Rohimah itu hina, datang dengan menghamba. Kelihatannya tidak kerja, kerjanya biasa-biasa saja, karena hidupnya untuk akhirat, untuk kepentingan akhirat. Tapi rizkinya Allah paling lancar. Tidak ketinggalan dengan orang-orang yang menomorsatukan dunianya tadi. Maka para jamaah, nasihat Allah dan Rasul ini perlu kita praktekkan dalam kehidupan. Karena kalau kita bisa mempraktekkan nasihat ini, itu kita hidup tidak terlalu capek, kita hidup dalam kondisi nyaman, kita termasuk orang yang cerdas menyikapi hidup. Dan yang terakhir, sabda Rasulullah SAW, man ja'alal humuma hamman wahidan hammal ma'ad kafahullahu hamma dunyah wa man tasya'abat bihil humum fi ahwali dunya lam yubalillahu fi ayyi autiyatihi halaka. Barang siapa yang menjadikan cita-cita hidupnya dengan satu cita-cita, yaitu cita-cita akhirat, maka Allah akan mencukupi keduniaannya orang itu. Dalam bahasa sesepuh-sesepuh kita, orang beli sapi pasti dapat talinya. Orang beli sapi pasti dapat tali. Sapi ini akhirat, tali ini dunia. Tapi sebaliknya, orang beli tali tidak akan mendapatkan sapi. Wa man tasya'abat bihil humum fi ahwali dunya lam yubalillahu fi ayyi audiyatihi halaka. Barang siapa yang hidup di dunia ini cita-citanya cabang-cabang tapi semuanya urusan dunia, cita-citanya banyak tapi semuanya urusan dunia, tidak ada yang urusan akhirat, maka Allah tidak peduli pada orang itu rusak di jurang yang mana. Artinya hidupnya akan berantakan, tidak akan barokah. Lah, sama dengan orang pengen mendapatkan sapi tapi dia beli tali. Beli tali tapi berharap dapat sapi. Ini kan sesungguh berat. Beda dengan yang orang yang beli sapi pasti dapat tali. Para jamaah, saya mengajak para saudara-saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari tujuan hidup kita sekali lagi kita arahkan ke satu titik, tujuan untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka aku ciptakan supaya mereka menyembah kepadaku Allah. Artinya sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah ini adalah untuk ibadah. Yang lainnya samben, bahasa orang Jawa samben. Demikian para
Pemirsa, mudah-mudahan sedikit nasihat ini Allah memberikan tambah manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.